Amerika itu menjadi saudara kembarnya Israel. Semua keinginan Israel, semua yang kepentingan Israel itu dimanifestasikan juga oleh Trump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani, host Panggung Belakang. Dan setiap sekali 2 pekan kita itu membicarakan mengenai politik luar negeri, khususnya di Timur Tengah, khusus Palestina dan Gaza yang sekarang ini masih memerlukan perhatian kita semua. Tetapi kali ini insya Allah kita akan membicarakan hal yang agak sedikit berbeda dengan Pak Priyatna, narasumber kita. Beliau ini adalah seorang diplomat kawakan yang sudah berpengalaman di berbagai tempat di luar negeri, dan dia juga dikenal sebagai seorang penulis opini ya, yang tulisannya tersebar baik di media massa di dalam negeri seperti Kompas, Media Indonesia, Detik.com, juga di South China Morning Post untuk media luar negeri ya Pak ya. Ya, apa kabar Pak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Pak Ple, hari ini kita mau bicara mengenai perkembangan terbaru di Amerika setelah Donald Trump menang. Ini kemarin di pemilihan umum ya, mengalahkan Joe Biden. Nah sekarang ini ini agak sedikit hal yang agak sedikit berbeda ya yang kita temukan. Ini sebagai seorang pengamat, nanti kita akan mendengarkan analisis Pak Ple Priyatna. Nah kalau kita dari orang akademi di kampus, kita selalu menggunakan perspektif, cara pandang yang sudah lazim, yang sudah baku ya. Nah di Amerika itu biasanya kalau Partai Demokrat itu menang, maka kebijakannya itu sedikit liberal. Liberal, kemudian macam-macam. Misalnya dia itu pro-choice, perempuan boleh menggugurkan kandungan. Lalu orang beragama itu bebas semua, gitu ya. Kemudian LGBT, oke, nggak ada masalah. Berbeda dengan Partai Republik yang konservatif. Maka dia anti terhadap aborsi, lalu nggak boleh LGBT dan seterusnya ya, yang ajaran-ajaran konservatisme. Nah sekarang Pak Ple, ini juga berpengaruh ke dalam politik luar negeri, foreign policy-nya, gitu kan? Nah dulu ketika Bush Junior berkuasa, itu lalu ada yang disebut sebagai neokonservatif. Lalu ada di sana itu orang seperti Richard Perry, Rumsfeld, lalu kemudian Wolfowitz dan seterusnya. Dan itu asosiasinya ke kampus di University of Chicago. Di sana konservatif itu disemaikan di sana, gitu kan? Nah, sekarang Pak Ple, perkembangan terbaru gitu kan? Ini tiba-tiba kita menemukan nama orang terkaya di dunia. Elon Musk masuk Gedung Putih, bukan dari mazhab konservatif, bukan dari mazhab liberal. Betul. Bagaimana Pak Ple melihat masalah ini? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi saya harus mulai dari mana ya, bicara Amerika ini, bicara kalau tadi teoritis, sebetulnya kita bisa balik ke ini, masih ada mentalitas perang dinginnya, itu masih ada. Jadi satu, apa itu? Itu adalah containment policy kepada Cina, pembendungan Cina itu masih jalan. Kemudian konsep kedua yang dikembangkan dari sayapnya doktrin Monroe itu, bahwa wilayah Amerika Latin atau wilayah di sekitar dia, di tetangga yang di bawah itu menjadi Western Hemisphere, ruang pengaruh
Amerika yang ada di bawah tetangga di halaman belakangnya. Nah itu dua konsep. Yang Amerika Latin maksudnya. Amerika Latin maksudnya dari Meksiko ke bawah itu masih dianggap ruang pengaruh sampai Amerika. Argentina, terus sampai ke Brazil, Chili sampai bawah. Iya. Nah dalam perkembangannya, dalam situasi dunia global yang semakin kompetitif ini, tampaknya ada sesuatu yang baru. Yaitu masuknya kekuatan Cina, masuknya kekuatan Rusia, masuknya kekuatan Jepang yang lain, dan sebagainya, yang secara neraca perdagangan itu mampu membuat Amerika itu defisit. Nah ini ada satu pemikiran bahwa saya mendapat inspirasi dari seorang tokoh di Amerika yang baru itu, Stephen Miran ya, tulisannya Steve Miran gitu ya. Steve Miran itu ketua Dewan Ekonomi Nasionalnya Trump yang baru. Dia yang diberikan tanggung jawab untuk mendesain situasi dunia yang dalam konteks perdagangan yang begitu mengancam Amerika ini, menjadi defisit, menjadi kalah bertarung ini. Bagaimana bentuk pertahanan politiknya yang harus dilakukan. Nah, Steve Miran ini mengusulkan, ya sudah pakai tarif. Itu salah satu untuk menjaga sehingga Amerika masih didaya. Tapi di luar itu dia masih bertahan juga, seingat saya itu. Dengan cara mempertahankan nilai dolar yang kuat. Sehingga yuan pun bisa sampai turun 13,7% nilai tukarnya atau sekian. Jadi ada kondisi. Dia termasuk economic advisor-nya Trump ya. Trump yang menentukan baru. Dan itu dilaksanakan kan. Bagaimana Trump memerangi Meksiko, bagaimana Trump memerangi Kanada, bagaimana Trump memerangi Cina. Itu menggunakan pendekatan ekonomi, pakai tarif. Ya, pakai tarif. Pakai konsep yang sedikit banyaknya digunakan dari idenya Steve Miran ini. Ini menarik dia. Karena sementara banyak kritik di Amerika itu yang mengatakan bahwa kalau tarif itu membuat inflasi. Kalau membuat inflasi, pertumbuhan ekonomi Amerika akan terganggu. Nah, tapi resiko ini tetap dijalani oleh Trump. Dia memilih seperti yang disampaikan oleh Miran ini, Steve Miran ini, bahwa kukuh dengan tarif, kukuh dengan dolar yang kuat, karena itu bisa mengkompensasikan keadaan itu, dan membentuk sebuah keadaan bahwa ancaman perdagangan ini menjadi ancaman keamanan untuk Amerika. Ini konsep baru ini. Bahwa Amerika merasa terdesak secara ekonomi, artinya terdesak secara keamanan. Security reasons-nya itu ada untuk bagaimana dia bisa melawan dunia global yang begitu agresif. Ya. Misalnya Amerika Latin itu mulai dari Bolivia, Chili, Peru, Argentina itu semuanya sudah dapat limpahan ekonomi dari Cina. Misalnya persenjataan pun diberikan Cina. Uang diberikan. Bahkan Panama itu terusannya ujung ke ujung dikelola oleh Cina. Jadi ada kegusaran, ada kegundahan, kegalauan Trump melihat situasi dunia yang containment policy untuk Cina itu tidak cukup lagi gitu. Karena ternyata banyak pesertanya. Di sini ada Kanada yang dekat itu, bahkan impor minyak terbesar Amerika 58% dari Kanada. Jadi menarik gitu ya perkembangan terakhir baru-baru ini, gimana reaksi Amerika menyikapi dunia yang berubah. Dicabut semuanya kebijakan Biden dengan kepres yang baru, dengan executive order yang baru, termasuk yaitu hal-hal yang tidak hanya terkait dengan perdagangan, tapi terkait dengan efisiensi.
Nah ini di sini ada DOGE, Department of Government Efficiency, itu yang dipimpin oleh si Elon Musk. Elon Musk ini mulai mengobrak-abrik dengan merumahkan pegawai federal, merumahkan sebagian petinggi USAID. Itu sudah dirumahkan, ada 56 pejabat tingginya, terus sekarang tinggal mengantri banyak lagi yang akan dirumahkan, dipangkas untuk efisiensi. Nah, tentunya setiap policy austerity ini mengetatkan ikat pinggang ini pasti berdampak. Tidak hanya di dalam negeri tapi juga keluar negeri. Nah, bagaimana Amerika ini ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari perdagangannya masuk ke kantong Kementerian Keuangan dia, nggak keluar lagi duitnya. Sementara tadi ada Elon Musk yang I don't know, dia School of Politics, School of Economics, mazhabnya apa gitu. Jadi di sini saya hanya melihatnya ini adalah munculnya neolit baru yang bergandeng dengan oligarki besar yang sudah terbangun. Gitu. Mungkin Mas Buni juga bisa melihat di sini tidak lagi neokon murni, purely nggak ada, tapi ternyata bersinggungan dengan, berarsiran dengan kelompok lain yang punya uang, yang menyimpan uang. Artinya kan sekarang kalau kita lihat, dulu ada neokonservatif, ada neoliberal. Betul. Nah sekarang ini nggak dua-duanya. Yang justru kalau kita mendengarkan jeritan orang-orang Demokrat, ini oligarki nih. Betul. Ini mazhab Elon Musk yang masuk gedung putih gitu. Kemarin yang menarik kan waktu pelantikan inaugurasi Trump itu, di situ hadir beberapa orang kaya besar dari pimpinan perusahaan, CEO apa banyak, dengan kantung uang yang mendekati 200 triliun. Coba bayangkan itu, orang yang menunjukkan kepada dunia nih, orang-orang yang ada di belakang Trump yang akan membantu kegiatan Amerika ke semua arah dunia ya, semua pelosok dunia dengan kebijakan dia yang tetap ingin hegemonik, masih ingin seperti itu. Dan satu lagi yang menarik adalah Amerika siap rusuh nih. Siap rusuh gitu. Uangnya tidak pergi, tapi dia membuat ke instability dengan segala macam tawarannya di banyak tempat ya, termasuk salah satu yang yang ngotot dia buat itu di Timur Tengah itu masalah Gaza, Palestina. Yang mau diambil alih, dianggap sebagai proyek real estate gitu loh, proyek perumahan masa depan yang akan dibangun sebuah Rivera di biar penonton kita biar penonton kita paham itu apa sebetulnya alasannya Trump itu sehingga dia mau mengambil alih Gaza itu, Pak? Iya, secara visi ekonomi mungkin ini adalah pengalihan dari motif politik yang dia itu sebetulnya, kalau saya sudah melihat Amerika itu menjadi saudara kembarnya Israel. Semua keinginan Israel, semua yang kepentingan Israel itu dimanifestasikan juga oleh Trump. Kebijakan ini, Trump ingin menunjukkan begitu mendukung Israel sampai saat ini, dan bahkan sebuah resiko besar. Two state solution itu betul-betul akan menghadapi sebuah ancaman kegagalan nih. Kalau begini caranya gitu, karena dia ingin seolah-olah membangun Gaza dan Palestina, mengusir warga negaranya, sementara itu satu hal yang mengingkari hukum internasional dan itu bertindak melawan hukum internasional. Jadi ada satu kontradiksi interminis, jadi satu hal yang bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya yang diharapkan, bahwa diharapkan di situ adalah kemerdekaan Palestina dulu dong. Baru
setelah itu dilanjutkan rekonstruksi. Jadi di sini Amerika itu saudara kembarnya Israel, sama-sama dengan itikat yang sama untuk bagaimana di sini menisbikan, menghilangkan status Israel sebagai kolonial. Makanya tiba-tiba diusulkan hal baru untuk membantu membuat katakanlah rekonstruksi dalam konteks real estate itu. Tapi mereka harus keluar dulu. Si penduduk Gaza. Loh, baru bangun. Iya. Tepi barat itu diberikan hak warga negara yang punya warga negara ganda dengan Israel, orang Amerika boleh mukim di tepi barat. Itu banyak. Nah sekarang harus ada satu yang jelas bahwa kenapa Amerika tidak berkeinginan berikan dululah kemerdekaan ini, akuin dulu kemerdekaannya, baru kita bicara rekonstruksi. Betul. Ini kebalik nih. Ini kebalik. Bikin dulu tanpa kejelasan posisi status Israelnya, status Palestinanya. Jadi harus ada hal yang penting. Trump harus bersedia refresh, mengulang kembali kalimatnya itu. Beri dulu kemerdekaan. Ini Partai Republik gendeng. Ini gendeng. Jadi beri dulu kemerdekaannya, baru statusnya itu orang bisa berbagi gitu loh. Jadi saya melihatnya itu, ini semuanya kan hanya dalih. Kita coba kembali ke Gedung Putih, Pak ya. Ya. Ini kan kalau kita baca dari media massa di Amerika, Elon Musk ini sudah ngantornya di Gedung Putih nih, Pak. Ya. Yang dia DOGE tadi ya, Department of Government Efficiency. Nah, jadi kalau dia ngantor di sana, dia itu sebetulnya apa istilahnya tim bayang-bayang kali ya, karena kan sebetulnya dia tidak mendapatkan jabatan. Menarik itu, Pak. Amerika 8 orang inspektur jenderal menggugat Trump kan, baru ini dipecat. Inspektur jenderal itu para irjen itu yang mengepalai beberapa kementerian diberhentikan sama Trump tanpa alasan yang jelas. Sama si Elon Musk. Alasannya adalah efisien gitu. Jadi tidak efisien. Nah, dia gugat. Nah, ini kan belum selesai proses gugatannya ini. Mereka yang lebih tahu bagaimana proses uang itu bisa disalurkan, bagaimana salurannya di tepat sasaran dipakai dan itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Nah sekarang kan seperti itu. Saya belum lihat ada hal yang betul-betul dilakukan Trump ini menyentuh perbaikan kondisi masyarakat Amerika, warga Amerika bagian paling bawah. Jadi saya belum melihat itu. Mereka berputar-putar di bicara efisiensi, bicara alokasi, tapi yang besar-besar diurus gitu ya. Amerika mundur dari persetujuan Paris, perubahan iklim. Amerika mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Amerika mundur dari Dewan HAM PBB. Semua ditarik mundur, hanya dia seolah-olah terkesan ingin efisien, padahal itu adalah transaksional. Kenapa Amerika keluar dari Dewan HAM? Sementara dia juga tidak masih juga dia menjatuhkan sanksi di sudut lain, yang dia bukan anggota dari konvensi Statuta Roma, dia bukan konvensi penanda tangan yang memberikan otoritas untuk konvensi genosida itu. Kok bisa menghukum, menjatuhkan sanksi untuk mahkamah internasional yang jelas-jelas itu suara dunia gitu. Suara keadilan dunia menempatkan Israel sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kolonisasinya ini. Nah itu. Jadi banyak sekali yang saya sebetulnya ada 2 poin, Pak, sebetulnya yang penting di obrolan kita kali ini, Pak. Ini satu sebetulnya itu soal efisiensi ekonomi. Sebetulnya kalau orang mengecangkan ikat pinggang, lalu dia mencoba untuk minta orang menabung, mengurangi konsumsi, itu juga
ada mazhab ekonomi yang percaya itu juga bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Saya agak sedikit bingung seandainya efisiensi ala Elon Musk ini dalam, saya bukan ekonom ini saya dari jauh ngelihat nanti kita tanya ekonom lah yang lebih paham soal ini. Nah, tapi ini satu hal Pak, yang soal ekonomi tadi kan, soal efisiensi ini tentu saja bisa berpengaruh nanti ke economic growth. Betul. Yang kedua Pak, sekarang kelihatannya tidak dua lagi mazhab pemikiran besar di Amerika, neoliberalism sama neokonservatism. Tetapi ini ada Elon Muskism nih. Jadi ada nih mazhab Elon Musk yang oligarki gitu loh Pak. Yang saya ngelihatnya gitu ya, ini si Elon Musk di samping karena dia kaya, tetapi ini pertemanan biasa saja. Satu alumni dengan si presidennya si Trump. Sama-sama tamat di Wharton Business School di UPenn, University of Pennsylvania. Nah, kita di Indonesia itu ada Pak Budiono, Wapres dulu tamat di sana ya, di UPenn, lalu di Wharton ada lagi Pak Anggito Abimanyu lah di Indonesia. Dua nama lah yang saya tahu. Nah, ini Pak, kita kembali ke sini Pak. Ini sebetulnya menarik Pak untuk menjadi kajian sebetulnya. Ini apakah memang dua mazhab itu tidak cukup gitu kan, sehingga perlu sekarang ini mazhab baru, ini Elon Musk yang oligarki, dan juga ya tadi itu kita belum tahu konsepnya, pendasaran filsafatnya itu kayak gimana gitu loh Pak. Jadi mungkin sementara kita berikan label itu mazhab pragmatisme mungkin lebih cocok gitu. Ada elemen neokonnya, ada elemen konservatifnya, ada elemen liberalnya, semua dicampur. Tapi ujungnya pragmatis gitu, karena sudah jadi Cina dong kalau begitu. Karena bukan masalahnya kucing itu hitam atau putih, apakah dia bisa menangkap tikus apa tidak. Betul. Dan kedua, kita bisa melihat bahwa Amerika ini, Trump ini menggunakan pendekatan yang namanya à la carte. Menu à la carte. Comot yang dia suka, tinggalkan yang dia nggak suka. Jadi seperti kayak itu. Di warteg lah gitu ya. Contohnya adalah ketika dia milih keluar. Amerika mau keluar dari organisasi kesehatan WHO, Amerika keluar dari persetujuan Paris, Amerika keluar dari menutup USAID, bahkan Amerika. Tapi Amerika satu tidak. Kenapa Amerika tidak menarik diri dari keanggotanya, anggota Dewan Tetap PBB. Jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mundurlah dia. Jadi ini yang kesatria gitu loh. Dalam teori ilmu politik itu national interest juga bahwa ini soal kepentingan nasional. Kalau itu mengganggu ya nggak usah, kita nggak pilih. Tapi kalau itu menguntungkan kita pilih gitu. Itu à la carte, dan itu sangat mau menang sendiri gitu, kelihatan sekali à la carte, siap rusuh mau menang sendiri gitu. Jadi dia tidak mau yang di situ keluar gitu. Keluar ke anggota Dewan HAM, yang sementara dia masih menjatuhkan sanksi ke Mahkamah Internasional yang dia nggak punya juga jurisdiksi itu. Sebetulnya ada juga pemikir yang menyebutnya sebagai American Jingoism. Jingoism. Pokoknya yang pokoknya betul. Jadi ya mungkin itu kembali lagi ke fitrah aslinya gitu kan Amerika. Jingoism. Apalagi sekarang ini no rules. Kayak gitu Pak. Ya hukum besi hegemoni itu yang dia pertahankan. Jadi anarkisme lah kalau di dalam international relations kan itulah yang berlaku. Jadi arah ke depan ini memang tampaknya tidak hanya Trump ini salah tapi juga berbahaya gitu menurut saya ke depannya. Ini berbahaya karena ngacak-ngacak dengan semua negara, dengan Kanada, dengan Meksiko, dengan Cina. Itu pasti berdampak dengan kita, kayak tadi yang kita bicarakan itu. Bagaimana tarif itu kita juga dibebani. Ekspor udang ke sana udah dinaikkan tarifnya jadi 6,3% tambah. Jadi sudah ada dampak-dampak yang terasa di sebagian. Sementara kita juga tunggu apa yang akan terjadi. Tapi itulah ya satu hal yang agak mencemaskan bagi dunia itu. Bahwa Amerika di sini yang begitu harusnya memberikan wajah penuh damai gitu. Justru sekarang ini bukan wajah penuh damai gitu. Wajah
penuh rusuh dan kisruh di banyak tempat gitu. Nah ini yang menurut saya baru gitu ya, kekuatan baru di antara tarikan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi musuhnya negara lain itu dikeroyok dua, Trump sebagai eksekutif dan juga Kongres yang membuat kebijakan sendiri yang mendukung pemerintah ini. Jadi ada dua pemerintah yang kita hadapi. Jadi kalau seorang ahli dulu bilang, Aaron Widalski itu bilang the two presidencies. Ada presidensi yang kedua, yang urusan luar negeri maupun urusan dalam negeri. Tapi ternyata sekarang mengerucut. Kedua-duanya ini mengeroyok dunia gitu. Kalau nggak mempan dengan Trump, Kongresnya diajak. Contoh dengan soal menjatuhkan sanksi kepada ICJ, ICC itu sangat dipengaruhi bahwa Kongres yang dibayar AIPAC itu begitu dominan. 45 anggota Demokrat itu disuntik duit dari AIPAC. Money talks. Nah, ini yang kita mungkin bisa lihat menjadi lebih mencemaskan ya. Iya Pak. Baik Pak Kli Priyatna, ini perbincangan yang sangat menarik kali ini kalau kita bicara tentang Amerika. Tapi para sahabat, para penonton KBA News, ini mungkin saya mau highlight saja sedikit ya yang apa yang saya pelajari tadi dari obrolan dengan Pak Kli Priyatna, bahwa itu sekarang kita selama ini mengenal ada neokonservatisme, lalu ada neoliberalisme, tapi sekarang ini ada yang baru yang oligarki pragmatisme ya, dengan masuknya Elon Musk ke Gedung Putih yang sangat berpengaruh kelihatannya ya, karena dia kan kelihatannya tim bayang-bayang kayak Pokja Department of Government Efficiency gitu kan. Nah, jadi ini tentu nanti besar pengaruhnya untuk kebijakan Amerika di dalam maupun di luar negeri. Kira-kira gitu Pak ya? Jadi itu aja dulu para sahabat. Nanti kita akan sambung lagi pekan depan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News.